Hai, saya Maria Albina Nefri dari kelas 2021E. Pada video kali ini saya akan menceritakan kasus pelanggaran HAM yang dimana kasusnya adalah penganiayaan terhadap komunitas minoritas di Papua. Pada tahun 2019, terjadinya penganiayaan terhadap komunitas minoritas di Papua yang mengakibatkan 43 orang tewas dan ratusan lainnya terluka. Peristiwa ini terjadi setelah adanya demonstrasi damai yang dilakukan oleh mahasiswa Papua. Dari peristiwa tersebut, terjadinya pelanggaran HAM. Yang pertama, penganiayaan fisik dan psikologis. Yang kedua, diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Yang ketiga, pelanggaran hak hidup dan kebebasan. Yang keempat, keterlibatan aparat negara dan penganiayaan. Yang menjadi korban pada peristiwa tersebut adalah komunitas minoritas Papua, sedangkan pelakunya adalah aparat negara, TNI, Polri, dan kelompok radikal. Penyebab dan akar masalah dari peristiwa yang terjadi di Papua adalah yang pertama, konflik politik dan separatisme. Yang kedua, diskriminasi dan ketidaksetaraan. Yang ketiga, keterlibatan ekonomi dan sumber daya alam. Yang keempat, kurangnya pengawasan dan akuntabilitas. Peristiwa tersebut sangatlah berdampak buruk terhadap ketenangan dan kesejahteraan bagi minoritas, terutama mahasiswa yang ada di Papua. Jadi dampak dari jangka pendek atas peristiwa yang terjadi adalah trauma psikologis dan kehilangan nyawa dan kerusakan infrastruktur di Papua. Sedangkan untuk jangka panjangnya, perasaan dendam, konflik berkepanjangan, dan kerusakan hubungan sosial antara sesama manusia yang ada di Papua. Aspek hukum dan hak asasi manusia terhadap peristiwa yang terjadi adalah yang pertama, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial atau CERD. Yang kedua, Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik atau ICCPR. Yang ketiga, Undang-Undang HAM Indonesia Nomor 39/1999. Yang keempat, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP pasal 340 sampai 341. Menurut saya, solusi dari masalah yang terjadi di Papua adalah yang pertama, penyelidikan dan pengadilan yang transparan. Yang kedua, pemberian kompensasi dan rehabilitas korban. Yang ketiga, peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparat. Yang keempat, dialog dan rekomendasi antara komunitas dan minoritas di Papua. Yang kelima, pendidikan hak asasi manusia dan toleransi yang harus ada pada setiap orang dan setiap manusia yang ada di Papua. Yang pertama, penyelidikan dan pengadilan yang transparan. Yang kedua, pemberian kompensasi dan rehabilitas korban. Yang ketiga, peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparat. Yang keempat, dari beberapa solusi tadi teruntuk aparat atau TNI dan Polri, sebenarnya mereka lebih memahami dan lebih bertanggung jawab
dari tugas dan tanggung jawab mereka terhadap setiap kejadian atau peristiwa yang terjadi yang menimpa baik masyarakat setempat maupun masyarakat dari luar yang tinggal di tempat tersebut. Mereka harus bisa menjamin keamanan dan kesejahteraan dari setiap masyarakat yang ada di lingkungan sekitar mereka. Usulan pencegahan dari saya terhadap kasus yang terjadi di Papua. Yang pertama, meningkatkan kesadaran hak asasi manusia dan toleransi. Sedangkan yang kedua, mengembangkan kebijakan anti diskriminasi. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas. Yang keempat, membangun dialog antara setiap komunitas yang ada di Papua agar bisa memberikan masukan dan solusi terkait masalah atau hal-hal apa yang akan didiskusikan. Yang kelima, membangun program rekonsiliasi. Setelah adanya usulan pencegahan ini, maka tidak akan terjadinya kasus yang akan mengakibatkan tewas atau luka-luka kepada setiap orang. Sumber yang saya dapat dari kasus yang terjadi di Papua adalah dari berita online dan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Itu saja beberapa hal yang saya dapat jelaskan dari kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dimana tentang penganiayaan terhadap komunitas minoritas di Papua. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.